Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama satu topik yang saya kira ini sangat penting kita pelajari sebelum kita masuk pembahasan yang lebih mendalam dan lebih detail lagi dalam kajian linguistik, yaitu tentang bagaimana memahami definisi linguistik dan objek kajiannya. Tujuannya adalah ini untuk memberi gambaran umum kepada teman-teman semuanya tentang batasan dan ruang lingkup kajian linguistik. Mari kita buka kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara definisi, linguistik bisa kita lihat dari dua pendekatan. Pertama, secara etimologi dan pendekatan secara terminologi. Etimologi adalah melihat linguistik dari aspek akar kata atau asal kata yang kemudian nanti kita akan perkuat dengan definisi terminologi, yaitu definisi istilah yang diutarakan atau disampaikan oleh ahli bahasa tentang linguistik. Secara etimologi, linguistik berasal dari dua kata, yaitu linguis dan imbuhan x. Ini berasal dari kata Inggris. Dan kata linguis itu sendiri, itu adalah kata campuran, hibrid dari dua kata dari bahasa Latin yang artinya language atau tongue, yaitu lidah atau bahasa. Kemudian ada imbuhan ist atau is di ujung kata lingua tersebut, sehingga menjadi membentuk kata linguis. Nah, imbuhan is dalam struktur bahasa Inggris adalah elemen pembentuk kata yang menunjukkan arti orang yang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Dan imbuhan is itu juga bisa menjadi semacam orang yang berpegang teguh pada sebuah kepercayaan atau kebiasaan. Kata imbuhan is ini kita bisa temukan di kata seperti jurnalis, orang-orang yang bergerak di bidang jurnalistik, atau novelis, orang-orang yang membuat novel, atau basis, orang yang main bass di dalam musik, bagiannya bass dan orangnya adalah basis. Atau kartunis orang yang membuat kartun, atau analis, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menganalisa dan sebagainya. Ada imbuhan ICS, X di akhir kalimat, di akhir kata itu. Nah, dalam bahasa Inggris, X ini bermakna bidang ilmu atau pekerjaan. Yang kita juga akan temukan juga di dalam ilmu lain seperti economics, orang-orang yang mengkaji ilmu yang mengkaji tentang ekonomi, atau civic, ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan dan hak-hak kewarganegaraan, atau fisik, ilmu yang belajar tentang fisika. Kemudian ada didaktik, ilmu yang mengkaji tentang bagaimana mengajar, atau robotik, ilmu yang mengkaji tentang bagaimana membuat robot. Baik, secara etimologis bahwa linguistik itu berasal kata dari linguis dan imbuhan x. X itu bermakna ilmu, kemudian linguis itu yaitu bahasa atau orang yang mengkaji tentang bahasa. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan linguistik secara terminologi. Yang dimaksud dengan terminologi adalah istilah. Jadi linguistik berdasarkan istilah yang dihadirkan atau yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. Istilah sendiri adalah penggunaan kata untuk sebuah istilah khusus dengan batasan dan ruang lingkup penggunaannya yang digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Jadi penggunaan linguistik sebagai ilmu memiliki definisi yang memiliki objek kajian dan batasan-batasan yang telah disepakati oleh para pengkaji dan ilmuwan linguistik. Ya, istilah atau definisi ini kita bisa dapat peroleh dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli bahasa.
Karena itu, nanti ke depannya kita akan banyak menemukan beberapa definisi yang diutarakan dan dikemukakan oleh para ahli bahasa terkait konsep dan definisi linguistik. Akan tetapi, secara umum mereka memiliki kesamaan tentang objek kajian dan batasan-batasan kajian di dalam linguistik. Dalam kesempatan ini, saya akan mengemukakan dua definisi yang dikemukakan oleh Ronald Wayne Lengeker dalam bukunya Language and Its Structure dan John Lyon dalam bukunya Introduction to Theoretical Linguistics. Linguistik menurut Ronald Lengeker adalah the study of human language. Dalam redaksinya dia mengatakan bahwa linguistik adalah kajian tentang bahasa manusia. Human language menjadi objek kajian. Jadi ada batasan objek kajian yang dikemukakan Ronald Lengeker, yaitu linguistik hanya diperuntukkan untuk mengkaji bahasa-bahasa manusia. Adapun John Lyon mengemukakan bahwa linguistik itu merupakan kajian bahasa dengan menggunakan scientific study atau dengan pendekatan ilmiah. Kedua definisi ini tidak perlu dipertentangkan, mereka saling menguatkan tentang definisi linguistik. Ketika Ronald Lengeker menyebut objek kajian tentang linguistik ada pada bahasa manusia, maka John Lyon memberikan penekanan cara untuk mengkaji bahasa itu dengan menggunakan scientific study. Kedua pendapat ini sebenarnya memuat informasi ontologis dan epistemologis ilmu linguistik. Karena bila kita merujuk pada tata bangun setiap keilmuan, maka niscaya setiap ilmu akan memiliki 3 pilar penopang yang menjadi landasan sebuah keilmuan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, termasuk ilmu bahasa, yaitu linguistik. Ontologi adalah asas penetapan objek atau wilayah kajian, dan ontologi ini menjawab pertanyaan tentang apa yang dikaji dalam sebuah ilmu, termasuk bentuk realitasnya, konkret, abstrak, dan simbolik. Nah, adapun epistemologi merupakan pilar penetapan bagaimana cara mempelajari atau memperoleh ilmu tersebut, memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Karenanya, epistemologi ini menjawab pertanyaan bagaimana mengkaji dan mempelajari ilmu tersebut, apa pendekatan dan rangkaian teknik untuk menelaah objek ilmu tersebut. Karena ini bagian epistemologi adalah mengkaji, maka dia lebih bersifat metodologis. Sedangkan aksiologi merupakan asas atau pilar penetapan tujuan dan manfaat pengetahuan atau ilmu tersebut. Jadi manfaat dan ilmu tersebut akan dijawab oleh aksiologi. Nah, dua pendapat tadi yang disampaikan oleh Lengeker dan John Lyon, Lengeker lebih cenderung kepada ontologi, sedangkan John Lyon lebih cenderung kepada epistemologi. Adapun aksiologi dalam kajian linguistik, yaitu berkaitan dengan tujuan utama linguistik, sama seperti dengan disiplin ilmu lainnya, maka tujuan utama dari sebuah ilmu adalah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang sebuah objek ilmu. Tujuan linguistik sendiri akan kita klasifikasi dalam 3 kelompok, yaitu teoritis, praktis, dan estetis. Tujuan teoritis yaitu menggambarkan dan memetakan realitas tuturan kebahasaan ke dalam sebuah prinsip atau kaidah kebahasaan yang kemudian ini menjadi sebuah kerangka teoritis yang dapat menjelaskan struktur kebahasaan. Tujuan yang kedua adalah tujuan praktis, yaitu linguistik tidak hanya dapat mempelajari struktur kebahasaan, tapi juga bertujuan membantu dalam memberi solusi atas kendala dalam pekerjaan, terutama yang berkaitan dalam kebahasaan, seperti profesi guru, penerjemah, kemudian penulis kamus, peneliti bahasa, dan lain-lainnya.
masalah itu dapat berupa pertanyaan itu membutuhkan sebuah solusi. Pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kajian linguistik. Seperti pertanyaan bagaimana bahasa asing dapat diajarkan dan dipelajari dengan baik. Kemudian bagaimana tuturan dapat dipindai atau di-scan oleh komputer. Atau bagaimana komputer dapat diprogram untuk memahami ucapan tuturan manusia. Atau bagaimana masalah bahasa untuk orang yang dengan kelainan bicara dapat dianalisis dan diperbaiki. Atau ada pertanyaan bagaimana penanganan sebuah kasus kebahasaan dalam masalah hukum dan sebagainya. Artinya linguistik akan memiliki tujuan praktis membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa. Kemudian ada tujuan yang terakhir yaitu estetis. Ini bertujuan agar kita dapat memahami dan menggunakan bahasa secara indah dan menarik. Ya, bahasa dapat dikemas dalam gaya tertentu lalu diungkapkan kembali baik secara lisan maupun secara tulisan. Sehingga ada kesan estetika yang muncul dalam bahasa yang digunakan tersebut. Nah, teks-teks dengan orientasi estetika dapat mudah kita temukan dalam karya sastra seperti puisi, novel, pantun, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Dan akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.